Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik, masih bersama dengan saya Bapak Tony Setiawan dalam mata kuliah evaluasi pendidikan kejuruan. Nah, lanjutan dari yang pertemuan kemarin atau materi sebelumnya, yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Baik, kemarin kita sudah sampai pada, nah ini ya daya pembeda ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana cara menentukan daya pembedanya atau daya beda sebuah instrumen atau daya beda sebuah butir soal. Nah, seperti ini. Nah, saya ulang kembali, mohon maaf sebagai barangkali kemarin agak-agak lupa, bahwasanya daya beda atau daya pembeda itu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu jelek, cukup, baik, dan baik sekali. Seperti itu. Kalau jelek itu nanti nilai D-nya 0,00 sampai 0,20. Kalau cukup itu 0,21 sampai 0,40. Kalau baik 0,41 sampai 0,70. Dan kalau baik sekali 0,71 sampai 1,0. Daya beda itu apa tuh Pak? Daya beda itu daya pembeda antara anak atau siswa pintar dan siswa yang tidak pintar. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman semuanya itu mohon dipahami dulu. Jadi daya pembeda ini nantinya menghitung atau mengukur anak yang pintar dan anak yang, mohon maaf ya, agak kasar, anak yang bodoh. Nah, ini. Jadi membandingkan anak yang pintar dan anak yang bodoh. Pembeda antara anak yang pintar dan anak yang bodoh. Ya, anak pintar dan anak yang tidak pintar. Seperti itu. Konsep ini teman-teman pahami semua dulu. Ini ya, ini dipahami semua dulu. Apapun perhitungannya nanti, bagaimana caranya, nanti intinya ini. Antara pintar dan bodoh itu dipahami dulu dari awal. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya itu seperti ini. Nah, BA per JA dikurangi BB per JB. BA itu apa? BA itu banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar. Kemudian JA itu banyaknya peserta kelompok atas. Kalau BB itu banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar di atas ya. Kemudian JB banyaknya peserta kelompok bawah. Atau PA dikurangi PB. Nilai P. Kalau kita flashback sebentar, nah P itu ini. Nah, P itu ini. Tingkat kesukaran. Ini ya, tingkat kesukaran. Ya, P itu tingkat kesukaran. Ini rumusnya sama sebenarnya. B itu banyaknya siswa yang menjawab benar. JS itu jumlah seluruh peserta tes. Baik, kalau kita kembali ke rumus D, perhatikan ya. B per J. B itu banyaknya peserta yang menjawab benar. Kita tanpa memperhatikan atas dan bawah dulu. J itu banyak peserta kelompok atas. Sehingga rumus ini dikurangi rumus ini sama dengan rumus PA dikurangi PB sama dengan rumus daya pembeda A dikurangi daya pembeda B. Nah, kembali ke konsep kita bahwasanya daya pembeda itu digunakan untuk mengukur ya, atau membandingkan si pintar dan si bodoh. Maka dari itu dibuat 2 klaster, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas, kelompok bawah. Semuanya ada di kelompok atas, ada kelompok bawah. Atas itu dianggap pintar, ini ya, kelompok atas itu dianggap pintar, kelompok bawah itu dianggap bodoh. Interpretasinya seperti itu. Sampai di sini bisa diterima dulu nggih.
Jadi apapun rumusnya jika saudara itu paham, ini sebenarnya membandingkan antara pintar dan bodoh. Ini loh, tingkat kesukaran kelompok atas, ini ya tingkat kelompok atas dikurangi tingkat kesukaran kelompok bawah. Nah, intinya itu saja. Oke, kita naik ya, kita ke contoh. Nah, kita ke contoh. Dari 20 butir soal yang dikerjakan oleh 24 siswa didapat rekap skor sebagai berikut ini. Ini rekap skornya. Ini sudah saya sertakan juga nanti di sini di materi. Nanti saya sertakan di learningnya. Nah, tentukan daya pembedanya. Ini rekapannya itu kalau 0 itu salah, kalau 1 itu benar. Oke. Ini ya, saya besarkan dulu. Nah, barangkali kurang besar. Oke. 0 itu salah, rekap jawaban yang salah, yang dijawab oleh peserta. Kemudian 1 itu benar, jawaban benar. Nah, ini berapakah daya pembedanya? Oke. Langkah pertama, kita split dulu. Karena ini jumlahnya 24. Ini jumlahnya 24, berarti nanti kalau split 2 dibagi 2 itu akan ada 12. Namun tidak boleh kita langsung bagi 12. 12. Tidak boleh. Nah, harus kita kelompokkan dulu kelompok atas dan kelompok bawah. Ini salah ya. Kalau langsung dibagi salah. Nah, salah. Maka dari itu kita split dulu. Nah, kelompok atas dan kelompok bawah caranya bagaimana? Caranya kita ranking dulu. Ini tadi kan nomor 1 Hasan, nomor 2 Bella dan sebagainya. Ya, nomor terakhir Sender. Nah, ini urut abjad nama anak. Namun kan skornya ini tidak urut, tidak perankingan dari skor terbanyak. Cara pertama kita ini ranking dulu dari skor teratas itu di atas sampai ke bawah. Jadi paling atas itu skor paling banyak atau skor paling tinggi diurutkan dulu sampai ke bawah. Nah, sehingga nanti nama anaknya mengikuti. Sehingga jadilah kelompok atas dan kelompok bawah. Perhatikan ini paling atas 20, 18, 19. Nah, ini paling atasnya di sini ketika sudah dibagi 2 karena 12, ini 16 sekian. Nah, kelompok atas ini dianggap kelompok pintar. Dan kelompok bawah ini dianggap kelompok bodoh. Jadi cara pertama itu lakukan penggolongan dulu. Lakukan penggolongan dulu antara kelompok atas dan kelompok bawah sebelumnya di ranking dulu. Itu cara pertama. Bisa terima ya. Lanjut. Setelah sudah tergolongkan antara kelompok atas dan kelompok bawah, nah, maka seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya daya pembeda ini ya, ini tuh membandingkan antara si pintar dan si bodoh. Nah, kita cari saja PA dan PB dari setiap butir soal. Seperti itu. Nah, contoh. Itu tingkat kesukaran pada kelompok atas dan kelompok bawah. Misal soal nomor 1. Kita kembali ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 di sini, ini butir soal nomor 1. Nah, ini 12 orang semuanya menjawab benar. Berarti 12 dibagi 12 berarti 1,0. 1,0 ini masuknya apa? Belum. Masuknya memang baik sekali, tapi kita belum mengklasterkan ke situ. Kita baru menentukan PA-nya dulu. Sekarang PB atau tingkat kesukaran kelompok bawah. Dari 12 anak, ini ada 8 orang menjawab benar. Lihat ini angka 8 ya. Nah, ini ada angka 8. Nah, ini tadi 12. Nah, dari angka 8 ini berarti rumus tingkat kesukarannya adalah ini. 8 dibagi 12. 8 dibagi 12. Sehingga didapatlah
angka 0,67. Yang tadi 1,0, ini 0,67. Ingat konsepnya, bahwasanya daya pembeda itu membandingkan antara si pintar dengan si bodoh, maka rumusnya dimasukkan. Nih, kalau sudah paham tidak usah dimasukkan, langsung dikurangi. Jadi PA dikurangi PB. Ini ya, PA dikurangi PB. 1,00 dikurangi 0,67. Sehingga hasilnya adalah 0,33. Oke, 0,33 kita bandingkan dengan rumus atau dengan karakter atau kategori daya pembedanya. Dia masuk di bagian mana? Nah, 0,33 itu masuknya di sini. Nah, artinya ini soal butir soal nomor 1 itu kategorinya cukup. Seperti itu. Bisa diterima ya. Nanti nomor 2 butir nomor soal 3 dan setelahnya silakan coba dihitung sendiri. Nanti ada tugasnya. Loh Pak, lah terus bagaimana Pak soal yang valid dan tidak? Nah, soal yang valid dan tidak. Soal yang valid dan tidak. Tadi dilihat kalau valid dan reliable, jadi validnya tadi di tingkat kesukaran, kemudian reliabilitas nanti ini daya pembedanya itu sebuah butir soal itu dikatakan layak untuk digunakan. Nanti silakan cari pendapat yang lain, boleh, saya ambilnya di Suharsi Arikunto. Itu minimal pada taraf cukup. Tapi saya pernah baca juga bahwasannya butir soal itu yang layak digunakan untuk menguji atau mengambil data pada siswa itu minimal baik. Nah, sini ada juga yang mengatakan minimal 0,3. Minimal 0,3. Di atas itu dibuang. Artinya apa? Artinya kalau sebuah butir soal itu di bawah 0,3 itu tidak valid. Gitu ya. Tidak valid. Oke. Tapi tergantung pendapat mana yang dipakai. Tapi saya seringnya menggunakan pendapatnya yang ini. Minimal 0,41. Berarti di bawah 0,41 dibuang. Seperti itu ya. Baik. Contoh soal, ini ada contoh soal. Silakan nanti teman-teman kerjakan secara manual tulis tangan. Secara manual tulis tangan. Ini contoh soalnya. Ini ya, kerjakan manual tulis tangan. Oke, secara manual tulis tangan. Nah, tolong silakan dikerjakan manual tulis tangan. Manual tulis tangan. Kemudian nanti ini dikerjakan manual tulis tangan, dicari setiap butir soalnya itu dicari P dan D-nya. Oke. Ada 24 peserta dengan 20 soal. Nanti tulis tangan saja di sebuah lembar kertas. Kalau sudah jadi di-scan, dimasukkan atau dijadikan dalam format PDF. Nanti dimasukkan di e-learning ini. Baik, terima kasih. Pertemuan hari ini cukup sekian. Setelah ini kita akan membahas UTS. UTS-nya bagaimana? Akan kita bahas setelah ini. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.